Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para jemaah kuliah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, para pengurus, para asatiz, sesepuh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan tenang hati, pikiran kita, dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan kajian lanjutan dari pertanyaan pada hari Ahad yang lalu, ya, berkenaan dengan sholawat. Kita akan sedikit memperdalam terkait dengan masalah sholawat dan keutamaannya. Dasar nas perintah sholawat itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, kemudian juga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab di ayat 41 sampai ayat 44. Yang insya Allah sebagian ayat sudah kita hafal dan sering kita dengar dan dibacakan oleh khatib di setiap khutbah Jumat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat kepadanya. Wasallimu taslima, dan hendaklah kalian menyampaikan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang menjadi permasalahan ataupun pertanyaan, seperti apa sholawatnya yang disampaikan oleh Allah, oleh malaikat dan orang-orang yang beriman, ya. Kemudian juga bagaimana sholawat dalam sholat, dan seperti apa juga keutamaannya. Ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui, ya. Ternyata kalau kita menyimak, ya, beberapa riwayat, ya, setiap hari ini kita bersolawat, ya, setiap hari kita bersolawat seperti yang sudah saya sampaikan pekan yang lalu. Kenapa? Karena dalam sholat itu, ya, kita bersolawat di situ, dan itulah yang diajarkan dalam Islam, gitu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, tentang sholawat. Kemudian juga pertanyaan yang penting, ya, seperti apa sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ucapannya seperti apa? Ini yang penting untuk diketahui, lalu kemudian kita amalkan. Tapi sebelum itu, ya, kita juga menemukan ayat yang lain yang tadi berkenaan dengan sholawat di surat Al-Ahzab ayat 41, ya, di mana ternyata Allah itu juga bersolawat, Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada makhluk yang lain, kepada kita semua, terutama orang yang beriman, bukan hanya kepada Nabi. Ini menjadi catatan utama. Allah pun dan para malaikat itu juga bersolawat kepada hamba-hambanya yang beriman, gitu, ya. Itu surat Al-Ahzab tadi ayat 41.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'addalahum ajran karima. Terutama di ayat 42-nya ya di sini. Huwallazi yusolli, dialah Allah yusolli yang bersolawat, alaikum kepada kalian semua, wa malaikatuhu dan juga para malaikatnya. Untuk apa? Liyukhrijakum, supaya Allah itu mengeluarkan kalian minaz zulumat, dari keadaan yang gelap yaitu kekufuran, ilan nur, kepada keadaan yang terang benderang yaitu al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ayat ini jelas ya menegaskan kepada kita bahwa Allah juga bersolawat untuk kita semua. Ya, cuma solawatnya Allah itu seperti apa? Nanti kita akan bahas juga ya. Nah, yang paling penting di sini ternyata Allah bersolawat itu, ya, itu mengandung makna. Kalau Allah bersolawat itu mengandung makna yu'ti al khair, yu'ti al hidayah, yu'ti al barokah, yu'ti an ni'am. Jadi Allah ketika bersalawat kepada hambanya mengandung makna Allah yang memberikan segala kenikmatan, ya, segala karunia. Ya. Maka di sini salah satu karunia yang utama yang sangat penting dalam Al-Quran surat Al-Ahzab itu adalah keimanan kepada Allah, hidayah. Jadi ketika seseorang itu dikeluarkan dari situasi ataupun dari keadaan kufur menuju keadaan iman, itu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Yukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dan Allah, ya, sangat cinta, Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, iman ini nikmat yang paling tinggi lah ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan itu adalah bukti sekaligus juga bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tadi diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Adapun makna sholawat para malaikat, ya, ini para ulama memberikan penjelasan. Yang dimaksud sholawat malaikat itu yang mereka, ya, mengandung makna doa, gitu, mendoakan, sekaligus juga bentuk ta'zim, pengagungan, pemuliaan, ya, terhadap orang yang disolawati, gitu, pengagungan. Jadi kalau misalkan tadi malaikat bersolawat kepada Rasulullah, ya, kepada orang-orang yang beriman, itu mengandung makna doa sekaligus juga mengandung makna ta'zim ataupun pengagungan, pemuliaan dari malaikat, ya. Kemudian ada pembatasan makna juga di sini, ya, sholawat yang diucapkan oleh manusia, maka itu mengandung makna doa dan istighfar. Ad-du'a wal istighfar. Doa, munajat, sekaligus juga memohon ampun, permohonan ampun. Nah, kita akan temukan ya dalil-dalil terkait dengan ini. Misalkan
Nah, terkait dengan keutamaannya, ya, banyak nih hadis-hadisnya. Misalkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah melalui Amir ibn Rabi'ah, kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, satu kali, malaikat akan terus menerus bersolawat kepadanya selama orang itu bersolawat kepadaku. Jadi ternyata ini saling apa, mendoakan juga gitu ya, gitu. Jadi kalau kita mendoakan bersolawat kepada Nabi, ternyata malaikat juga mendoakan bersolawat kepada kita. Itu hebatnya solawat, gitu kan? Maka silakan, kata Nabi, memilih, entah itu sedikit atau banyak. Mau sedikit boleh, gitu ya, satu kali. Mau beberapa kali juga boleh. Berarti kalau beberapa kali memperbanyak kita bersolawat, berarti lebih banyak lagi keutamaan kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Kemudian misalkan ada lagi riwayat Imam Muslim dan juga dikuatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai. Konteksnya hampir sama. Ya. Apa kata Nabi? Ini dari Abdullah bin Amr bin As. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau tadi malaikat, ini lebih dahsyat lagi. Ternyata Allah pun bersolawat gitu, ya, kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Siapa yang solawat ataupun mendoakan kepadaku satu kali doa atau solatan, ya, sallallahu, maka Allah juga akan bersolawat kepadanya. Artinya kepada orang yang bersolawat tadi. Ya. Nah, solawatnya Allah itu maksudnya apa? Memberikan kebaikan, memberikan pahala. Ya kan, memberikan kenikmatan dan lain sebagainya. An-ni'am. Bahkan di sini disebutkan berapa kali Allah bersalawat kepadanya, 10 kali. Satu kali ya, dibalas dengan 10 kali kebaikan. Allah memberikan 10 kali kebaikan kepada seorang yang bersalawat itu. Kemudian ada lagi, misalkan banyak ya ini ya, riwayat Muslim lagi nih. Ya. Ini berkaitan dengan azan. Riwayatnya sahih. Kata Nabi, "Iza sami'tum an-nida, faqulu misla ma yaqul." Ya. Kalau kamu mendengar panggilan azan, ya, maka katakanlah ucapan seperti yang diucapkan oleh muazzin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita pun yang mendengar Allahu Akbar, gitu kan? Dan seterusnya. Kecuali nanti di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kalimat yang diucapkan la haula wala quwata illa billah, gitu kan? Begitu. Summa shollu alayya. Nah, kemudian hendaklah kalian bersalawat kepadaku. Ini perintah. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan kita disyariatkan bersalawat setelah azan. Bahkan mendoakan kan? Ya. Kenapa demikian? Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Sama tadi ya. Karena sesungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja, maka Allah akan memberikan kebaikan sebanyak 10 kali lipat, ataupun 10 kebaikan. Summa salullaha li alwasilah. Kemudian hendaklah engkau memohon kepada Allah untukku alwasilah. Ya. Apa itu wasilah? Di sini disebutkan fa innaha manzilatun fil jannah la tabtaghi illa li 'abdin min ibadillah. Jadi wasilah itu satu kedudukan tempat dalam surga yang itu tidak didapatkan kecuali oleh seorang hamba dari hamba-hamba Allah, gitu ya, yang beriman.
Wa arju, kata Nabi, dan aku berharap an akuna ana huwa. Orang yang mendapatkan wasilah itu adalah aku gitu. Ana an akuna ana huwa. Itulah aku gitu. Berharap itu ya, yang mencapai kedudukan itu. Famang sa'ala li al-wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Ini juga keutamaannya. Siapa yang memohon kepada Allah untukku al-wasilah, ya, kedudukan mulia tadi itu dalam surga, halat lahu asy-syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak. Jadi di sini juga menunjukkan salah satu keutamaan kita bersolawat kepada Nabi, lalu kemudian memohonkan wasilah, ya, tadi kedudukan untuk Rasulullah kepada Allah untuk Nabi gitu ya. Padahal ya Allah akan menjamin gitu kan, tapi kita diminta untuk mendoakan beliau. Jadi mohonlah kepada Allah untukku gitu ya. Al-wasilah, satu jalan kedudukan ya. Maka ini tadi menjadi syafaat ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana cara sholawat dan salam kepada Nabi? Maka kita akan menemukan juga riwayat-riwayat. Ya, di sini misalkan riwayat Bukhari. Ya. Ucapannya seperti apa sholawat itu kan gitu ya? Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaika. Jadi disebutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar menuju kami, ya, datang gitu. Kharaja alaina, itu datang kepada kami. Fakulna, lalu kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh kami itu telah mengetahui bagaimana cara kami itu menyampaikan salam, misallim kepadamu, menyampaikan doa juga itu salam itu kan. Salam yusalimu, yang mengandung mana salam itu kesejahteraan, kedamaian gitu kan. Salam atau selamat dari kekurangan, selamat dari aib ya. Sehingga kemudian kalau seseorang itu selamat dari kekurangan, dari dosa dan lain sebagainya, maka akan muncul kedamaian kan gitu ya. Secara bahasa gitu kan, akan muncul ketenangan. Tetapi kalau ada aib, apalagi aib itu terbuka, entah itu dia melakukan dosa, maka hatinya akan gelisah, akan gundah gulana, ya, tidak tenang, tidak damai, gitu kan. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada sesama itu, ya itu doa. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kedamaian, kesejahteraan tercurahkan kepada engkau, kan gitu ya. Apalagi kalau misalkan ditambah lagi warahmatullahi wabarakatuh, dan juga rahmat Allah dan keberkahan, kebaikan-kebaikan mudah-mudahan tersampaikan kepada engkau ataupun kepada kalian. Jadi salam itu sangat penting ya, saling mendoakan sebetulnya kita mengucapkan salam itu. Ya. Maka yang mendengar dalam hal ini ya wajib untuk menjawabnya. Ya. Haknya seorang muslim ataupun kewajiban seorang muslim kepada yang muslim, kalau misalkan dia salam ya dijawab salamnya kan gitu ya. Karena di situ ternyata di antara keutamaannya yaitu sebagai doa. Lalu kemudian fa kaifa nusolli alaika? Kami tahu kami cara bermengucapkan salam penghormatan, tapi bagaimana kami itu bersolawat gitu. Kaifa nusolli alaika? Gitu. Qala faqulu, nah Nabi bersabda, maka katakanlah, hei para sahabat. Nah ini berarti kalau katakan kepada sahabat ini berlaku untuk kita semua, untuk umatnya kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan kita sudah hafal itu ya, insyaallah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Tapi di sini tidak disebutkan wala ali Ibrahim, tapi di ayat yang di hadis yang lain ada gitu. Ya. Innaka Hamidum Majid. Kemudian ada lagi Allahumma barik ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu cara kita bersolawat. Jadi ketika kita menyampaikan kebaikan untuk Rasulullah SAW, maka itulah sholawat namanya. Ya, istighfar. Maka di sini misalkan apa artinya Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Kan gitu. Wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Wa ala ali Muhammad, berikan kebaikan kepada keluarganya juga. Kama sholaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau juga telah memberikan ya, kebaikan-kebaikan kepada keluarga Ibrahim. Kemudian ada lagi ya, Allahumma barik ala Muhammad. Ya Allah, barik itu dari kata baraka yubarik, yang artinya keberkahan. Keberkahan itu juga sebetulnya mengandung mana? Ziyadatun nikmah, kenikmatan yang terus menerus itu. Ziyadatun nikmah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad ataupun kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarganya. Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau juga telah memberikan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau ya Allah Hamidun, Hamid, maha mulia, ya, maha terpuji, Majid, ya, maha mulia. Allahu Akbar. Jadi ketika kita mengucapkan itu bobotnya luar biasa gitu Pak. Jangan sekedar ucapan lewat begitu saja. Harus dimaknai setiap makna sholat, bacaan dalam sholat itu maknanya harus kita ketahui, itu kita pahami, sehingga kemudian menambah kekhusyuan sholat kita. Ternyata itu sholawat itu dahsyat gitu kan. Jadi efeknya itu kembali kepada diri kita sendiri. Maka ketika kita mengatakan kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi, ternyata bersalawat kepada Nabi itu kebaikannya itu tadi itu kembali kepada orang yang bersalawat gitu. Itu maksudnya ya. Karena tadi Allah pun sampai dan malaikat bersalawat juga kepada orang yang bersalawat gitu. Masya Allah. Ya. Nah, ini yang diajarkan ya. Salawat atau misalkan yang singkat ya. Tapi saya belum ini ya, yang sering kita dengar wassalatu wassalamu ya ala Nabi Muhammad misalkan itu ya. Nah, itu juga salawat itu. Ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, maksudnya mengandung mana? Mudah-mudahan salawat dan salam tadi ya, kebaikan, kesejahteraan tercurah, terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara hadis-hadis ini sahih ya. Kemudian perawinya yaitu Bukhari ya, Imam Bukhari. Kemudian keutamaan yang lain juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata bersalawat itu ya akan menyebabkan dihapusnya dosa. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, di antara keutamanya apa? Dihapuskannya dosa-dosa kita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat ya. Kemuliaan sampai 10 derajat gitu. Sampai 10 tingkat yang menunjukkan tadi keutamaan dari bersolawat. Ini riwayat Imam Ahmad ya. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan. Ini baru satu kali saja gitu ya. Satu kali salawat saja misalkan dalam satu waktu gitu, momen. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat saja,
maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat, 10 kebaikan, gitu kan. Wa huttat anhu asyru khotoyat, dan akan dihapus, ya, digugurkan darinya 10 khotiat, kesalahan, dihapuskan, ya. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan akan diangkat baginya itu 10 kedudukan dan dimuliakan, baik kemuliaan itu di hadapan manusia di dunia atau kelak, ya, ataupun di sisi Allah, terutama nanti di akhirat. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Ini keutamaan sholawat dari riwayat-riwayat yang luar biasa ini, ya, ternyata sangat besar, gitu. Cuma mungkin bagi yang tidak mengetahui ataupun kurang mendalami, ya, tidak mengetahui riwayat-riwayat itu, sehingga dia pandangnya biasa aja, gitu. Padahal itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman ini, sangat penting dan harus kita amalkan, kita jaga. Ini kan ada misalkan, ya, mohon maaf ini, ya, ada yang pernyataan itu di media sosial, katanya Muhammadiyah itu anti sholawat, kan, gitu. Atau Muhammadiyah anti sholawat. Jadi itu kan orang awam yang mengatakan itu, padahal sebetulnya tadi sholawat itu dalam sholat pun ada, gitu, setelah azan pun ada, gitu, ya. Kok bisa menuduh anti sholawat, kan, gitu, ya. Nah, ini karena tadi kurang mendalami dari pengetahuan terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan sholawat. Nah, tadi itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas yang pertama, ya, ada waktu-waktu tertentu, gitu, di mana kita ini diperintahkan untuk bersolawat. Jelas tadi dalam sholat. Kalau dalam sholat itu wajib hukumnya bersolawat kepada Nabi dalam sholat, ya. Para Nabi mencontohkan seperti itu, ya. Jadi hukumnya wajib, ya. Di dalam tahiyat awal, tahiyat akhir itu kan ada salawat kita. Setelah kita membaca tasyahud, ya, maka kita membaca salawat di situ. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, dalam momentum ketika kita hendak berdoa. Jadi kalau kita mau berdoa, bermunajat kepada Allah, hendaklah diawali dengan pujian kepada Allah, mengagungkan Allah. Hamdan katsira, alhamdulillahirabbil alamin, kan, gitu, ya. Kemudian setelah itu bersalawat kepada Nabi. Lalu kemudian kita setelah bersalawat baru memanjatkan doa yang kita inginkan, ya. Apa hikmahnya? Ada yang menyebutkan ternyata salah satu hikmahnya, kalau kita memuji Allah dan juga bersalawat itu adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa sekaligus juga menjadi jalan di mana doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya ada riwayat yang yang mengatakan seperti ini, tapi supaya lebih penasaran, ya, kita nanti sisakan untuk kajian yang akan datang, ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat, terutama untuk saya yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.